Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sajak dan Nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian keempat, seri yang keempat. Kitab Pengkhotbah pasal 4, kesia-siaan dalam hidup dan takutlah akan Allah. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena mereka jatuh, yang seorang mengangkat
temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara, orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Pengkhotbah pasal yang keempat. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang kemitraan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10 dengan bunyi nas. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi alangkah malangnya orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi Tuhan di mana saja Anda berada, mengacu dari ayat di atas jelaslah bahwa manusia itu seharusnya tidak boleh hidup sendirian. Bahkan pada saat menciptakan manusia pertama pun, Tuhan telah merancang adanya hubungan timbal balik antara dua orang yang dapat saling mengisi, saling mengasihi, dan saling membantu. Seperti kata firman Tuhan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Terang besar Alkitab Kejadian 2 ayat 18. Ya, Tuhan mengetahui dan sangat memahami bahwa betapa tidak baik manusia itu sendirian saja. Untuk itulah sahabat-sahabat firman, kita diciptakan oleh Tuhan untuk hidup bermitra. Dan begitulah seharusnya kondisi ideal kita. Namun ada beberapa orang yang memilih hidup sendiri karena berbagai alasan dan kondisi. Bermitra dan sendirian adalah dua jenis kehidupan yang dijalani oleh anak-anak manusia. Untuk itu tidak ada salahnya
kita mempelajari apa yang Alkitab katakan tentang kemitraan dan kesendirian itu. Bermitra, dalam Pengkhotbah 4 ayat 9, 10, dan 12, di sana Salomo menjelaskan alasan mengapa kita perlu untuk berbagi kehidupan dengan orang lain, baik dalam pernikahan, baik dengan hubungan persahabatan, dan juga dengan Allah. Peribahasa yang digunakan di dalam kitab ini untuk menggambarkan betapa beruntungnya sebuah hubungan kemitraan, yaitu bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Begitulah jika kita hidup bermitra baik dengan pasangan, baik juga dengan sesama manusia maupun dengan Allah kita. Jika kita memiliki masalah, pasangan kita dapat menolong. Dan jika kita lemah, ada sahabat yang dapat menguatkan dan memberikan dukungan. Dan jika kita putus harapan, ada Tuhan Allah, sumber pengharapan yang akan memberikan penghiburan dan topangan. Dengan bermitra, maka setiap orang dapat memecahkan persoalan yang ada kalanya tidak dapat dilakukannya bila ia sendirian. Tetapi meskipun dikelilingi oleh banyak orang, itu tidak berarti seseorang tidak mungkin merasakan kesepian dan kesendirian dan merasa terasing dan membutuhkan kemitraan. Disinilah 3 kategori kesendirian memperlihatkan keberadaannya dan mereka membutuhkan mitra. Yang pertama, kesendirian dikarenakan memilih untuk sendiri atau tidak menikah. Yang kedua, sendirian tanpa direncanakan sebelumnya, yaitu perceraian hidup dan perceraian karena kematian. Dan yang ketiga adalah kesendirian rohani. Sekarang kita datang pada sendiri yang pertama, yaitu memilih sendiri karena tidak mau menikah. Sahabat-sahabat firman, memilih sendiri untuk tidak menikah tidak disarankan di dalam Alkitab, kecuali mereka dapat menguasai diri. Melalui hambanya Rasul Paulus, Tuhan berfirman, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. 1 Korintus 7 ayat 9. Jadi sahabat-sahabat firman, apabila ada yang telah bulat tekadnya untuk tidak menikah, ingat pesan Tuhan untuk menguasai diri dan jangan lupakan bahwa dalam kesendirianmu, engkau tidak sepenuhnya sendiri. Sebab Bapa di sorga menyertai kamu. Terang besar Alkitab Yohanes 16 ayat 32. Untuk itu, bermitralah dengan Allah supaya engkau dikuatkan. Sahabat-sahabat firman, sekarang kita datang kepada kesendirian yang kedua, yaitu sendiri rohani. Kategori seorang sendiri secara rohani ketika pasangannya tidak seiman dengannya. Ia harus menjalani kehidupan rohaninya sendirian. Ia tidak dapat berdoa bersama atau gereja bersama dengan pasangannya. Tetapi ada juga yang tadinya seiman, namun kemudian salah satunya melepaskan keyakinan yang sama itu dengan berbagai alasan. Dan untuk yang mengalami kondisi seperti ini, firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 54 ayat 5, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Dan untuk mitra-mitra atau sahabat-sahabat yang seiman, jadilah mitra yang menguatkan mereka yang mengalami hal ini dan kasihilah mereka serta dukung mereka di dalam doa. Dan ingat, jangan dijadikan bahan gunjingan, karena mereka akan merasa tertekan dan bisa hilang dari gereja. Sahabat-sahabat firman, sekarang kita datang kepada kesendirian yang ketiga, yaitu kesendirian karena perceraian. Kesendirian karena perceraian terbagi atas 2 bahagian. Yang pertama, cerai hidup. Sesungguhnya hal ini tidak dikehendaki oleh Allah, bahkan Tuhan membenci perceraian. Terang besar Alkitab Maliaki 2 ayat 16. Mengapa Tuhan membenci perceraian? Jawabnya adalah karena perceraian mengacaukan rencana asli Allah untuk keluarga.
Perceraian sesungguhnya menimbulkan perasaan duka, marah, dan rasa sepi. Untuk itu Alkitab menganjurkan kepada kita agar berupaya sebisa mungkin untuk tidak berpisah dengan jalan damai, berlandaskan kasih, pengampunan, dan pemulihan. Tetapi seandainya perceraian tidak dapat dihindari lagi, maka gereja sebagai perwakilan sorga wajib memberikan kekuatan, dorongan, dan penghiburan. Tetapi ada pula yang diceraikan oleh karena kematian. Kematian adalah hal yang pasti bagi setiap orang setelah jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa hingga kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Kematian adalah perpisahan yang tak dapat dihindari, dan pasangan yang masih hidup akan dirundung rasa sepi dan kesedihan yang mendalam. Walaupun waktu dapat menyembuhkan luka, tetapi ada satu tempat yang selalu kosong. Dan Tuhan, mitra yang penuh kasih itu, ingin mengisi tempat yang kosong itu dengan harapan. Untuk itu, mari kita bermitra dengan Allah, maka Ia yang adalah sumber pengharapan akan meneguhkan dan menghibur kita dengan janji pengharapan untuk bertemu kembali dengan mereka yang kita kasihi. Baca terang besar Alkitab 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 dan Wahyu 21 ayat 4. Sahabat-sahabat firman, Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Ministry of Healing halaman 248 dan Daughter of God halaman 224 terang kecil ini mengatakan bahwa bagaimanapun keadaan kita saat ini, apapun yang kita alami, jika kita adalah pelaku-pelaku firman-Nya, maka akan ada seorang pemandu yang akan mengarahkan perjalanan kita. Apapun kebingungan kita, kita memiliki penasehat yang pasti. Bagaimanapun kesusahan, kemalangan atau rasa kesepian, ingatlah ada seorang sahabat, mitra yang kekal, yang menaruh simpati. Ia senantiasa memperhatikan kita untuk memberikan kepada kita apa yang paling kita butuhkan, yaitu berkat baru dan segar, kekuatan di saat kelemahan, pertolongan di saat bahaya, teman di saat kesepian, simpati manusiawi, dan ilahi di saat kesedihan. Sahabat-sahabat firman, kita akan pulang ke rumah. Ia yang sangat mencintai kita hingga mati untuk kita, telah membangun bagi kita sebuah kota. Yerusalem baru adalah tempat perhentian kita. Tidak ada lagi kesedihan di kotanya Tuhan. Tidak ada lagi ratapan kesedihan. Tidak ada lagi yang harapannya hancur karena kekasih-kekasihnya yang terkubur. Dan tidak akan pernah terdengar lagi. Ingatlah janji kemitraan Tuhan dengan kita. Tali 3 lembar tak dapat diputuskan, karena kalau mereka jatuh, ada yang mengangkatnya. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Tuhan, mitra yang sejati, siap menolong dan menopang kita semua dengan segala persoalan yang kita hadapi, baik di dalam kesendirian maupun bermitra dengan sesama manusia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.